Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah Kesultanan Islam di Indonesia. 1. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan ini tumbuh dan berkembang antara 1270 sampai 1275. Letaknya 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nangro Aceh, Darussalam. Raja-raja yang memerintah Sultan Malik As-Saleh 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Sultan Muhammad Malik As-Sair 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Mahmud Malik As-Sair 1346 sampai 1383 Masehi. Sultan Zainal Abidin Malik Sair 1383 sampai 1405 Masehi. Sultanah Nahrisyah 1405 sampai 1412 Masehi. Abisain Malik As-Sair 1412 Masehi. Mahmud Malik As-Sair 1513 sampai 1524. Sumber sejarahnya ada Suma Oriental, Sejarah Melayu, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Samudra Pasai mempunyai hubungan baik dengan Malaka, Cina, Rumi, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Pemasukan kesultanan berasal dari komoditas perdagangan seperti lada, sutra, dan kapur barus. Samudra Pasai juga sudah mengenal mata uang yang terbuat dari emas. Kemunduran Samudra Pasai dikarenakan adanya serangan Portugis pada tahun 1511 oleh Alfonso de Albuquerque. Sehingga pada tahun 1521 kekuasaan Samudra Pasai diambil alih oleh Kerajaan Aceh Darussalam. 2. Kesultanan Aceh Darussalam. Raja Kerajaan Aceh Darussalam Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 Masehi. Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar 1537 sampai 1568 Masehi. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Wilayah kekuasaan Aceh Darussalam pada kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah hampir seluruh Sumatera hingga Thailand. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar pernah melakukan perluasan kekuasaan ke Kerajaan Malaka, akan tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan. Pada masa Sultan Iskandar Muda, kejayaan Aceh Darussalam dicapai dengan menaklukkan Kerajaan Johor dan Portugis di Semenanjung Malaya sebagai penghasil lada. Perdagangan Kerajaan Aceh adalah lada dan timah. Komoditi ekspor beras, lada, dan rempah-rempah dari Maluku. Sedangkan komoditi impor yaitu porselin, sutra dari Jepang dan Cina, minyak wangi dari Eropa dan Timur Tengah, dan kain dari Coromandel, India. 3. Kesultanan Demak. Demak berdiri tahun 1500. Raja pertama Kesultanan Demak adalah Raden Fatah tahun 1500 sampai 1518. Raden Fatah merupakan keturunan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit yaitu Raja Brawijaya V. Pada pemerintahan Raden Fatah, wilayah kekuasaan meliputi daerah Para, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling menginginkan tahta kerajaan. Meninggalnya Sultan Trenggono. Barang dagangan yang diekspor antara lain beras, lilin, dan madu. 4. Kesultanan Mataram. Sultan pertama Mataram adalah Sutawijaya. Pusat kerajaan ada di Kota Gede.
Kertawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang 1601 sampai 1613. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya bernama Mas Rangsang yang lebih dikenal dengan nama Sultan Agung 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia yang dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Mataram berkembang dalam bidang pertanian. Hasil-hasil lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Sultan Agung digantikan anaknya yaitu Amangkurat I. Mataram mengalami kemunduran ketika adanya pengaruh VOC yang semakin kuat. 5. Kesultanan Banten. Berawal sekitar tahun 1526, Maulana Hasanuddin atau Fatahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan yang kemudian menjadi Kesultanan Banten. Banten mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Abdul Fattah atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Kemunduran Kesultanan Banten dikarenakan VOC melakukan politik divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yaitu Sultan Haji. 6. Kesultanan Cirebon. Menurut berita Tommy Pires sekitar 1513, penguasa di Cirebon ialah Lebeusa sebagai bawahan Paterodim. Cirebon mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya. Ketika Syarif Hidayatullah memerintah atau dikenal juga dengan gelar Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati, seorang dari Wali Songo, kerajaan Cirebon mencapai puncak keemasannya. Kesultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 diwarnai dengan perjanjian-perjanjian dengan VOC. 7. Kesultanan Banjar atau Banjarmasin. Yang memerintah pertama adalah Raden Samudra yang kemudian memeluk ajaran agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Kekuasaannya sampai Sambas, Batang, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Pada 1 November 1857, pergantian sultan-sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda sehingga terjadi pertentangan-pertentangan antara keluarga raja. Perlawanan-perlawanan terhadap Belanda itu terus-menerus dilakukan oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman, Haji Nasrun, dan lainnya. 8. Kesultanan Goa Talu. Diawali dari kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Telumpoko. Yang perlu dicatat adalah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan VOC. Perang di Sulawesi Selatan ini berhenti setelah terjadi Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang sangat merugikan pihak Goa Talu. 9. Kesultanan Ternate dan Tidore. Berdiri pada abad ke-14 yang berasal dari satu keturunan yaitu Jafar Shadiq, seorang bangsa Arab keturunan Nabi Muhammad SAW. Sultan Ternate diantaranya adalah Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, dan Sultan Babullah. Sultan Tidore diantaranya adalah Muhammad Nahol, Sultan Jamaluddin, dan Ciriliyah. Hasil utama Kesultanan Ternate dan Tidore ialah cengkeh dan pala. Ternate sebagai pemimpin Uli 5 yaitu persekutuan dagang 5 bersaudara, sedangkan Tidore sebagai pemimpin Uli Siwa yang berarti persekutuan dagang 9 bersaudara. Ketika bangsa Portugis masuk, Portugis langsung memihak dan membantu Ternate. Ini dikarenakan Portugis mengira Ternate lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol yang memihak Tidore. Peninggalan kerajaan Ternate diantaranya Istana Sultan Ternate, benteng kerajaan Ternate, dan masjid di Ternate. Peninggalan kerajaan Tidore, Keraton Tidore. Kemunduran kerajaan Ternate dikarenakan diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing. 10. Islam di Papua. Persebaran agama Islam di tanah Papua tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Islam yang berada di sekitarnya, seperti Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Ambari Hasan mengatakan bahwa Islam masuk ke Papua melalui jalur perdagangan karena keberadaan pulau-pulau terluar, jalur pernikahan, dan jalur pendidikan dengan kajian di masjid dan rumah para ulama. Jadi bisa dikatakan penyebaran Islam di Papua tanpa paksaan.
11. Kesultanan Lombok dan Sumbawa. Islam masuk ke Lombok diperkirakan sejak abad ke-16 yang diperkenalkan oleh Sunan Parapen, putra Sunan Giri. Kesultanan Islam Lombok terutama dipusatkan di Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Islam yang masuk ke Sumbawa mungkin melalui Sulawesi, melalui dakwah para mubaligh dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550 Masehi. 12. Kesultanan Bima. Para ahli memperkirakan kerajaan Bima Hindu berdiri sejak abad ke-13 Masehi, dengan raja pertamanya bergelar Sang Bima I Raja. Kesultanan Bima awalnya adalah kerajaan bercorak Hindu yang mendapatkan pengaruh dari Jawa. Dalam naskah-naskah berbahasa Melayu diketahui bahwa ajaran Islam masuk ke kerajaan Bima sekitar abad ke-17. Sultan pertama Kesultanan Bima adalah Rumatama Batawadu, diangkat pada 1620 Masehi dengan gelar Sultan Abdul Qahar I. Ketika Belanda datang ke Nusantara, mereka berusaha merebut wilayah Nusa Tenggara dari tangan Kesultanan Bima. Sultan terakhir Kesultanan Bima adalah Sultan Muhammad Salahuddin. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.